nanti Bapak Ibu kalau sudah ngerti konsepnya, makanan Anda tiap hari harus mengandung ini. Apa yang terjadi ditambah dengan puasa, ditambah sedekah, ditambah dengan sholat, maka tubuh akan merecovery dirinya sendiri. Penyakitnya perlahan-lahan akan hilang. Kita lihat bagaimana bahan bakunya manusia, ya. Jadi manusia itu punya bahan baku. Bahan bakunya adalah asam amino. Tadi kan kita bahasin sedikit tadi. Kalau seandainya Bapak sekalian kita diperintahkan Allah untuk misalkan ginilah, wahai hambaku makalah 3 jenis daun tiap hari. Misalkan, repot kan kita kan. Daun ini, dan itu. Misalkan daun A, daun B, daun C. Nggak mungkin juga kita tiap hari memetik daun. Tapi subhanallah, yang luar biasa apa? Dengan kuasa Allah, dengan kemahamurahannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia memerintahkan tentaranya untuk mengambil sarinya tanah. Sarinya tanah. Yang sari tanah itu ngalir dari akar, kemudian naik ke atas ke batang, sampai ke daun, sampai ke bunga, sampai ke kuncup bunganya atau ke buahnya, yang itu diambil oleh tentaranya, namanya apa? Lebah. Maka madu kayak begini, ya, madu ya, adalah intisarinya manusia. Subhanallah ya. Intisarinya manusia itu ada pada madu. Karena madu itu mengambil saripatinya tanah. Ya. Siapa yang perintahkan? Allah, dan tidak tanggung-tanggung, diwahyukan. Lebah itu kan diwahyukan. Allah bilang kami wahyukan kepada lebah untuk ngambil saripati tadi. Artinya apa? Kalau kita bicara manusia, secara umum manusia ini isi, kalau kita dibongkar, kita akan ketemu gen, bahan bakunya kita, gen kontennya kita atau kandungan kita. Kandungan atau gen itu tadi isinya apa? Asam amino. Maka kunci sehat dengan produk ciptaan Allah yang utama adalah konsumsilah semua jenis produknya lebah, apapun itu. Madunya, bipolennya, royal jelly-nya, propolisnya, sarang lebahnya, ya, sampai lebahnya pun Anda makan bagus. Kita jarang, saya pernah makan dulu. Jadi lebah muda itu kalau dia mati kemudian dikeringkan, dibikin bubuk seperti susu rasanya. Dan itu protein yang sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Ya kayak gini kan, ini bipolen nih. Nanti coba buka aja, buka Anda lihat di internet, isi bipolen itu apa? Asam amino semua isinya. Dan asam amino adalah bahan baku penyusun tubuh manusia. Jadi yang case yang tadi saya cerita, ada orang penyakit, dia ibu itu tinggal maaf di Singapura, tapi orang Indonesia, anaknya itu bener-bener kalau mungkin dibuka, dipaparin gennya, kemungkinan besar banyak gen yang cacat. Cacat itu maksudnya codingnya nggak sempurna. Nah, bagi Anda ya sekarang yang maaf belum menikah, saran saya jangan sampahi badan. Sebab apa? Kalau Anda nyampahin badan, maka Anda akan mewariskan gen yang cacat ke anak. Kalau punya anak. Masalahnya zaman sekarang kasus infertilitas kan banyak banget. Susah punya anak. Kosmetik udah bermasalah, sabun udah bermasalah, sampo udah masalah. Ya. Jadi bagaimana cara penggunaannya? Pada case-case tertentu yang cukup berat, ya, maka Anda gunakan penyaluran makanan tadi itu melalui sublingual. Sublingual itu gini. Pernah lihat ada obat jantung yang dimasukin di bawah lidah? Itu namanya sublingual. Maka madu itu supaya cepat terserapnya, Anda ambil madu, misalkan di madu ya, taruh bawah lidah. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang stroke, ya, atau orang-orang yang ada gangguan gen seperti itu, dia harus di-replace gennya, bukan diperbaiki gennya. Dikasih bahan baku yang tepat. Artinya apa? Anda harus bikin mungkin pasta gitu ya, pasta yang isinya nanti ada royal jelly, mungkin ada bipolen bubuknya. Kalau ini kan granul ya, kasih madu, nanti taruh di bawah lidahnya setiap 4 jam. Termasuk orang yang stroke, setiap 4 jam. Kalau usah banyak-banyak, yang penting dia bisa terserap, karena cepat banget dimasukin ke situ. Itu. Lalu
Apa bahan bakunya? Jadi ternyata Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau sesuatu itu disebutkan Allah dalam Al-Quran secara khusus, apalagi dia menjadi minuman atau makanan yang penghuni surga, maka makanlah itu. Contoh, salah satu minuman yang penghuni surga kan adalah jahe. Ya, jahe. Jadi jahe merupakan salah satu minuman yang, atau mungkin produk ciptaan Allah yang Anda harus sering-sering minum atau sering berkenalan dengan jahe. Ya. Baik itu Anda minum atau konsumsi, atau mungkin Anda masak juga, misalkan ibu-ibu masak gula yang tanpa santan, ya termasuk juga saran saya kalau mau sehat mulai sekarang jangan banyak masak pakai santan. Santannya jangan dimasak. Santannya dibikin susu santan. Belum pernah nyobain? Ambil santannya nih. Jadi kalau Anda ketemu santan kan dibuat dari kelapa yang tua. Air kelapanya jangan dibuang, diminum. Khususnya bagi bapak-bapak yang udah agak-agak sepuh. Air kelapa tua, nanti baca deh di feed saya ada itu tentang air kelapa. Jadi air kelapa tua itu bagus untuk orang-orang yang tua, kata guru saya. Lalu air kelapa muda cocok untuk orang-orang yang mau detox, bersih-bersih badan. Tapi kalau mineralnya, mikronutriennya, ya, untuk orang-orang yang penyakit degeneratif, minumnya air kelapa tua. Minum air kelapa tua, terus nanti minum lagi susu santan. Cara bikinnya ya susu santan, kan diperas tuh. Kasih jahe, kasih kurma, kasih madu, terus kasih garam mineral ya, mau Himalayan salt boleh, atau mungkin garam gunung boleh. Ya, garam gunung. Indonesia punya garam gunung. Kenapa garam laut tidak terlalu disarankan? Karena laut kita banyak tercemarnya. Banyak cemarnya. Kecuali yang ngerti lautnya di mana. Tapi susah nyarinya kan. Nanti itu di blender semua. Kan dia larut tuh. Nah, minum itu. Dia akan jadi sumber lemak yang baik untuk jantung kita, untuk pembuluh darah kita, termasuk untuk otak. Dan rasanya enak. Enak, insya Allah enak. Ya, gitu. Jadi bahan bakunya tubuh kita, ya kita kembali ke apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Pertama, kalau mau catat silakan dicatat, tidak ada di slide. Ada 21 kurang lebih, ya, di Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang disampaikan tentang sebenarnya inilah bahan bakunya badan kita. Yang pertama jamur. Jamur ya, jamur ini merupakan salah satu produk ciptaan Allah ya, yang subhanallah dia mampu menyerap racun dan dia termasuk probiotik juga. Probiotik. Jadi selain tempe ya, probiotik yang sangat baik yang kita bisa konsumsi adalah jamur. Ya, hati-hati dengan beberapa jenis racun yang ada pada jamur. Jadi cari jamur yang relatif tidak terlalu banyak racun aflatoksinnya. Itu yang pertama, jamur. Yang kedua apa? Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah nggak ada, tapi ini bawang merah adiknya dia lah. Ya. Kemudian yang nomor 3 bawang putih. Ini bahan baku. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah ngerti konsepnya, makanan Anda tiap hari harus mengandung ini. Apa yang terjadi ditambah dengan puasa, ditambah sedekah, ditambah dengan sholat, maka tubuh akan merecovery dirinya sendiri. Penyakitnya perlahan-lahan akan hilang. Ada yang sudah bikin sup jamur itu? Itu bukan sembarangan sup ya. Itu di samping sehat, itu juga punya kemampuan untuk mendetoks badan kita. Apalagi kuahnya Anda minum. Kuahnya diminum. Kemudian yang keempat, khardal. Khardal ini mustard atau biji rempah. Biji rempah itu macam-macam, kayak begini nih. Ya kayak apa namanya? Ini apa nih? Kapulaga, kemudian ada ketumbar, ya, atau ada bunga lawang kayak begini. Ya. Rempah. Setiap hari makanan Anda jangan lepas dari rempah. Coba, kenapa sekarang banyak orang penyakitan? Karena yang dimakan sudah tidak ada rempah lagi. Gorengan kan nggak ada rempahnya, betul? Nasi uduk nggak ada rempahnya.
Nasi goreng juga nggak ada rempahnya, burger nggak ada rempahnya, sosis nggak ada rempahnya. Maka cook your food, masak sendiri di rumah. Ya. Kalau ada rempah yang Anda masukkan di situ, maka minum airnya. Airnya diminum. Ya, jadi kalau sudah ngerti gini kan nanti Anda bisa bikin kari tanpa santan. Bisa. Kari, saya suka kari karena bumbunya lengkap banget. Ya, tanpa santan bisa. Kemudian yang kelima, bidara. Daun bidara atau bidara. Ya, jadi biji-bijian tuh kayak begini, ada biji jinten, ada biji thyme. Ya. Nah, kalau kita dekat-dekat sama toko bumbu tuh sehat. Wanginya tuh menyehatkan jantung. Ya, bumbu, semua jenis bumbu tuh sebagian besar menyehatkan jantung. Dia membersihkan jantung. Semua jenis bumbu. Ya. Lalu dan kalau kita bicara tentang asam amino, Indonesia punya sumber asam amino yang luar biasa. Dia mengandung 20 jenis, hampir semua jenis asam amino dia ada. Dia mengandung lemak yang ada pada minyak zaitun. Dia mengandung selenium yang berperan sebagai anti kanker. Tumbuhan itu namanya apa? Kelor. Kelor nih, ya. Kalau boleh saya katakan sayur dari rajanya sayur. Ya, daunnya ya, bukan batangnya, daunnya. Daun kelor. Penelitiannya mungkin sebagian sudah baca di feed saya, itu sangat banyak. Asam aminonya lengkap, lemak, minyak zaitun dia juga punya. Ya. Jadi ini bisa Anda kasih ke orang-orang yang ya, kalau ibu bapak yang pengen punya keturunan atau mungkin anak yang baik juga, makalah sayur kelor, tidak mesti kapsulnya kan, sayur aja. Ya. Kalau misalkan kalau mau dibikin teh juga gampang. Nanti tehnya mungkin ada daun itu ada keringkan, diangin-anginin gitu kan, kering nanti seduh jadikan teh. Ya, juga bisa. Kemudian tadi bidara. Yang keenam timun. Ya. Yang ketujuh labu. Ya, jadi labu Bapak Ibu sekalian adalah salah satu ciptaan Allah yang kalau saya boleh sarankan, kalau Anda yang ada penyakit-penyakit kayak GERD gitu kan, atau dispepsia atau sakit mah, salah satu makanan yang Anda cocok makan tuh labu. Nanti cara bikinnya gimana? Nanti labunya di blender ya, kayak atau dipakai food maker gitu, yang sudah labu kuning ya, yang sudah matang ya. Kemudian dibikin kayak pergedel. Labunya dibikin kayak pergedel. Oke. Lalu dikasih suiran kurma. Dikasih salt and pepper, lada hitam sama garam. Kasih minyak zaitun sedikit. Itu bisa jadi bubur bayi sama makanan buat orang-orang yang gangguan pencernaan. Rasanya gimana? Udah kebayang lah, enak banget. Sangat enak. Labu. Jadi pagi-pagi nggak usah lagi makan bubur ayam, makannya bubur labu. Jauh lebih sehat. Atau bubur yang lain. Jadi cara makan bubur ayam gimana? Saya ajarin caranya. Bubur ayam nanti kalau ada yang jual pagi-pagi, beli kuahnya. Kuahnya bubur ayam. Oke? Habis itu Anda minta banyakin daun bawang sama seledrinya. Lalu kasih sambal dikit. Kalau ayamnya ayam kampung, kasih ayam. Tapi kalau enggak, udah itu aja. Itu namanya sup. Ya, nggak usah pakai nasinya. Itu jauh lebih sehat daripada buburnya dikasih. Ya, bubur dikasih nasinya kan. Biasa kita makan nasi pakai, kemudian enak banget sih emang. Bubur ayam tuh kan ada kerupuknya, ada cakwenya, ada apa lagi? Ada kacangnya, ada ayamnya. Sehat nggak? Sudah tahu, Anda udah tahu sih nggak sehat, ya kan? Tapi ya masih dikerjain juga. Namanya apa? Loli.
Dan kalau kita lihat kembali ke puasa, lupa saya. Kalau umat Islam betul-betul mengikuti pola ini, Bapak sekalian, kita tuh paling lama puasa loh. Bayangkan kalau seandainya kita benar-benar ngikutin polanya Nabi ya. Kalau seandainya Anda misalkan nih puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lain, Anda berbuka, oke lah makan, berbuka, makan secukupnya, dan berbuka memang bagusnya pakai buah. Nabi kan mengajarkan pakai kurma. Kalau nggak ada kurma, air putih. Kalau nggak ada ya Anda minum makan buah juga nggak apa-apa. Jadi berbuka itu atau pagi-pagi itu memang lebih baik makannya buah. Kunyah di buahnya, dikunyah. Lalu kan makan tuh, makan orang berpuasa kan, habis isya ngapain? Tidur. Kalau jadwal normalnya Rasulullah kan ba'da isya tidur. Kalau ba'da isya dia tidur, katakanlah isya jam 8 sangat selesai, maka jam 8 dia tidur sampai jam 5 atau jam 4. Maka 8 ke 16. Maka 8 jam dia puasa lagi. Kalau tadi aja dia puasa dari sahur subuh ke sore udah 13 jam, 13 ditambah 8 udah 21 jam dia berpuasa. Luar biasa kan? Kalau kita ngikutin polanya Nabi. Makanya Rasulullah itu ketika beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, ubannya kan cuma 3. Uban itu kan tanda oksidasi. Ya, tanda oksidasi maksudnya badannya itu tidak banyak mengalami aging atau penuaan. Ya. Kenapa banyak ada ibu-ibu cerita kemarin, sempat ada baca kemarin kan yang ada postingan, saya nggak tahu itu ibu atau bapak, dia ngirim email atau apa gitu, dia bilang dia minum rempah, terus minum apa, jahe, kemudian kunyit segala macam, terus sisanya dia blender terus dibalurin ke kepala, rambutnya tumbuh lagi. Emang itu tidak heran, kenapa? Karena mereka ini mengandung antioksidan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa merontokkan lemak yang ada pada kulit kepala. Itu rahasianya, saudara. Jadi gak heran. Ada juga waktu itu ibu-ibu yang cerita dia ngasih suaminya ketumbar. Setelah rutin makan ketumbar, pastinya dia makan yang lain juga dijaga sih ya. Itu subhanallah, rambut suaminya yang memutih perlahan-lahan berubah menjadi kehitaman lagi. Tubuh kita kalau belum waktunya tua, dia akan kembali normal. Kalau belum waktunya tua, kalau belum waktunya menopause, dia akan bisa balik normal. Bisa. Rata-rata kan menopause 55 tahun rata-rata. Tapi kalau 45 tahun, 43 tahun sudah menopause, berarti ada nggak beres dengan makanannya atau dengan pola pikirnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kacang-kacangan, lentils. Ya, kacang-kacangan itu banyak. Ya. Ada, kalau Anda lihat ada kacang Arab, ya, kacang Arab, kacang almond, pistachio, ya. Kedelai juga bagus, tapi kedelai yang organik, kedelai lokal, jangan kedelai di GMO gitu, atau mungkin kacang-kacangan yang lebih baik ya, kayak misalnya kacang almond atau walnut atau hazelnut gitulah, seperti itu kacang-kacangan. Atau kacang apa ya? Nah, ini juga nih kacang. Kalau ini kacang India. Ya, kalau di supermarket namanya kacang dal. Mirip sama kedelai. Ya. Biasa dibikin untuk makanan, masakan. Kenapa India itu penduduknya banyak anak atau penduduknya banyak? Karena mereka gemar makan rempah. Terutama apa? Kunyit. Kunyit itu obat penyubur yang paling baik. Makanya saya tidak heran kenapa banyak yang hamil ya, gara-gara minum ini sama minum ini. Kunyit, nanti cobain ya, enak. Kunyit dia kupas lah gitu kan, lalu ada slice tipis, potong-potong tipis, lalu masukkan ke dalam air panas, air dispenser aja cukup, lalu kasih beberapa potongan serai, sudah agak sedikit hangat, Anda masukin jeruk. Habis itu diaduk, kasih madu. Itu obat pencernaan yang paling baik. Ya. Obat maksudnya dia akan membersihkan pencernaan, rahim juga dibersihkan sama dia insyaallah ya. 9 ya? Oh ya 9. Tin. Buatin dan daunnya. Daun tin, daun zaitun, daun bidara ya. Itu bagus ya. Ke-10
Pisang. Cara bikin enzim dari pisang saya ajarin. Caranya, pisang itu Bu, Pak, Anda blender nanti sama bawang putih. Baru saja sebentar langsung komen luar biasa. Anda tuh coba lihat, mie instan bau juga loh, bau penyedapnya kan. Ya, sosis yang biasa itu juga bau sintetik. Ini bau sedikit bawang putih sama pisang, dan bawang putih pun cuma secuil, satu buah pisang gitu kan, satu pisang lah ya, satu buah pisang itu Anda kasih dengan ini bawang putih mungkin sepertiga atau setengah gitu, nanti di blender kasih madu. Itu akan jadi makanan yang sangat mengenyangkan di pagi hari. Dan jadi obat buat pencernaan juga, pisang. Kemudian yang ke-11, daun-daun yang beraroma wangi, ya misalkan kemangi ya, atau basil gitu kan. Kemudian yang ke-12, zaitun. Yang ke-13, kurma. Kalau Indonesia kaya dengan rempah-rempah dan rimpang-rimpangan, maka Allah menciptakan di daerah Jazirah Arab superfood yang terbaik namanya kurma. Jadi kurma ini buat sekalian, dia merupakan superfood yang paling baik. Jadi nanti kalau Anda mulai berdekatan atau bersahabat dengan kurma, maka kita bisa bikin sambal pun pakai kurma. Ya, sambalnya pakai kurma, bawang putih, cabai rawit, kasih garam, digiling sama kurma, dimakan sama tempe. Tempenya mentah, enak. Udah ada nyobain? Enak kan? Bapak-bapak jangan ditanya lah, Anda mah tinggal terima beres aja. Minta bikinin sama ibunya. Pagi-pagi besok jangan lagi sarapan, jangan lagi minum teh, minum kopi, minumnya serai, kunyit. Judulnya kan mau sehat. Ke-14, delima. Delima nih Bapak-Ibu sekalian, kalau ada yang punya plak di jantung, plak, dan masih memungkinkan untuk tidak dioperasi, maka cari delima, blender semuanya, kulitnya sama buah dalamnya, bijinya tuh di blender semua, karena dia bisa membersihkan plak-plak di jantung sama pembuluh darah. Itu dahsyatnya delima. Kemudian siwak ya. Siwak ini sebenarnya kalau bubuknya ada, atau kita bisa kumur-kumur pakai siwak. Kumur-kumur itu pakai bubuknya siwak, itu bagus kalau ada ketemu bubuk siwak. Kemudian yang ke-16, pohon perdu. Pohon perdu itu Indonesia banyak banget ya. Sambiloto, pegagan ya, kemudian daun dewa banyak. Nanti lihat aja, perdu namanya. Kemudian yang 17, anggur. 18, jahe dan rimpang-rimpang yang lainnya. Kemudian yang 19, daun yang berwarna hijau atau rumput-rumputan hijau, ya kayak sayur begini ya. Seledri nih Pak Bu, nggak seledri ya. Kalau orang ada autoimun, saya sangat sarankan minum ini, seledri, karena dia bisa memperbaiki keseimbangan badannya lah, insya Allah. Seledri, dari pengalaman dan apa-apa yang saya baca, dia merupakan salah satu tumbuhan yang direkomen lah untuk dikonsumsi orang-orang yang autoimun dan tiroid. Seledri, baunya sih emang nggak enak ya, tapi Anda kalau mau campur bisa campur apel. Nanti dimasak, diblender sama apel. Ke-20, madu ya. Yang terakhir, jadi gini, ada satu
apa tuh namanya, satu bahan ini kalau ada di badan kita atau kita ngasup dia, maka keseimbangan hormon laki-laki dan perempuan itu akan balance kembali, akan balik lagi. Ya, bahan ini namanya pregnenolon. Jadi pregnenolon namanya. Pregnenolon ini kalau ada, dia bisa menyimbangkan testosteron, estrogen, progesteron, kortisol, dia akan seimbangkan. Dan bahan itu ada pada habatus sauda. Makanya habatus sauda tuh, ya mungkin ya masya Allah memang benarlah sabda Nabi bahwa dia obat segala penyakit kecuali maut. Nggak usah makan banyak-banyak, 1-2 kapsul sehari cukup. Dan tahukah Anda negara yang paling tinggi konsumsi habatus sauda siapa? Jerman. Jerman itu sangat tinggi konsumsi habatus sauda. Dan yang saya pahami dari salah satu sahabat saya juga, dan ya guru saya juga, dia katakan habatus sauda yang paling baik itu berasal dari Najasyi atau Ethiopia. Ethiopia itu bukan negara miskin. Ya kalau lihat sana itu ladang habatus sauda paling besar di dunia di situ, di Ethiopia. Jadi bayangkan kalau seandainya sekalian, ya kita mulai kenal dengan bahan-bahan ini dan kita mulai berdekatan ya. Apalagi sebenarnya banyak sekali tanda-tanda. Jadi ibu sekalian, kalau Anda mau bikin butter itu kan mentega kan secara umum, bisa pakai bahan ini. Apa namanya ini? Pumpkin. Ini lagi musim sekarang nih daerah Jawa Timur. Apa ya? Kok saya lupa ya? Bukan labu. Butternut. Ya, butternut. Ini bisa jadi selai. Selai kalau Anda makan roti ya. Saya pribadi tidak menyarankan roti yang tepung. Kalau tetap pengen makan roti, Anda bisa bikin roti-roti yang non gluten. Kayak di depan tadi ada yang jual tuh, apa tuh dia jual, nggak tahu jual apa tuh. Dia tulisnya non gluten, non tepung. Kalau mau makan roti, carilah roti-roti gandum yang benar-benar gandum. Atau kalau Anda pengen tetap makan yang tepung-tepungan atau gluten tapi yang indeks glikemiknya rendah, maka Anda bisa bikin produk berbasiskan talbinah. Talbinah itu salah satu makanan terbaiknya Rasulullah SAW. Talbinah, gandum. Ya. Nanti dimakan pakai selainya ini. Ya ini kan bisa dibikin selai nih, kayak tadi bikin labu tadi itu loh. Ya, tergantung seleranya, Anda mau bikin yang asin kah atau manis kah, ya tinggal pakai madu atau kurma atau apa gitu. Shibat ini ya butternut. Ya, bagus. Kemudian jadi Allah menciptakan sesuatu itu bahwa sekalian dia punya kandungannya, dan memang di sini kita dituntut belajar mandiri juga. Contoh, kalau Anda lihat alpukat ini kalau Anda lihat kan bentuknya kayak apa? Kayak uterus, kayak rahimnya perempuan. Ya kan bentuknya begini dia kan, alpukat. Maka memang secara saintifik ya, yang saya pahami dan dari pengalaman juga, ini salah satu nutrisi terbaik untuk penunjang kehamilan dan saat hamil. Berarti kalau laki-laki makan alpukat gimana? Jantungnya akan sehat. Alpukat. Jadi alpukatnya diapain? Ya Anda mau bikin jus boleh ya, tapi jangan pakai susu, jangan pakai kental manis ya. Cara bikin alpukat kan gampang banget, tinggal dikerok, kasih kurma, kasih madu, kasih garam sedikit, udah jadi dia. Ya, nggak mesti dikasih gula. Ya, atau mungkin alpukatnya buat pagi-pagi anak-anak, kalau Anda sudah ada makanan pengganti ASI kan bisa pakai ini, buburnya, bubur alpukat. Nanti di blender sama kurma. Ya, jangan tinggalin kurma. Pokoknya semua kurma. Ya. Apalagi nanti ya kalau Anda mau salah satu nutrisi baik untuk rahim adalah alpukat ini di blender sama kunyit dikit. Alpukat ketemu kunyit, ketemu kurma.
Nanti cobain. Ya, juga salah satu ya mungkin pembersih rahim juga, tapi jelas dia asupan yang baik untuk rahim. Ya. Mau buat hamil juga bisa. Lalu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan banyak tanda kepada kita untuk kita mengenal, ya. Contoh mungkin kalau kita lihat ini buah bit kan. Buah bit ini kan warnanya apa? Merah lah, merah keunguan. Ya, dalam dunia nutrisi dia yang sangat dianjurkan untuk orang-orang yang kekurangan darah atau ingin bersih-bersih darah gitu kan. Jantung juga bisa. Jadi nanti buahnya bisa di blender. Pakai slow juicer ya, atau ya slow juicer bisa, atau blender biasa nggak apa-apa. Lalu di blender sama apel misalkan bisa. Gitu. Kemudian ada juga tomat. Tomat ini ada bahan anti kankernya, anti kanker prostat nih, kalau nggak salah. Jadi dalam tomat ini Bu sekalian ada bahan anti kankernya yang baru keluar bahan tadi kalau tomatnya di steam, dikukus. Jadi tomat itu dikukus. Tapi kalau ini nggak dikukus, kalau ini dimakan mentah. Paprika. Ya, dimakan mentah. Jadi sebenarnya kalau pagi-pagi Anda mau mengubah sarapan gampang sekali. Anda iris-iris tomat, Anda iris-iris timun, Anda iris-iris paprika, kemudian kasih sayur-sayur yang lain, lalu kasih jeruk nipis, kasih minyak zaitun, kasih madu, kasih sedikit serpian-serpian atau suwiran kurma, udah jadi makanan pagi. Sehat. Iya kan? Jadi hidup sehat itu sebenarnya mudah, murah, cuman kita aja nggak mau, belum mau. Apa susahnya pagi-pagi nggak usah banyak makan? Ya. Jadi pagi-pagi jangan banyak makan. Makannya apa? Ya buah. Itu pun tidak banyak. Sarapan pagi perlu nggak? Ya perlu aja, tapi jangan banyak. Satu porsi bubur ayam tuh kebanyakan. Ya. Apalagi satu porsi piring nasi uduk. Ya nanti kan siapa tahu nanti apa empok-empok yang jual nasi uduk berubah jadi jualan salad pagi-pagi dia. Siapa tahu. Bisa berubah loh kalau pasarnya nggak ada lagi. Dia kan cari, kayak sekarang di depan itu ada yang jual gula singkong. Gula singkong kan buat pengganti gula pasirnya, boleh dari singkong. Atau menggunakan mokaf itu modified cassava flour dari tepung ubi juga bisa. Jadi yang suka pempek nanti jangan pakai tepung atau sagu biasa, pakainya tepung non gluten, banyak pilihannya sekarang. Gitu, ya. Gitu ya. Apalagi ini nih. Tahu ini apa? Okra. Ini okra. Okra ini salah satu sayuran yang sangat baik untuk menekan rasa lapar. Okra. Di sayur bening aja makan. Atau kalau enggak Anda infus. Infus. Ditambah dengan ini brokoli. Jadi brokoli ini sama asparagus sama cauliflower, bunga kol, dia punya satu bahan yang disebut dengan sulforafan. Sulforafan itu kalau dimakan masuk ke badan kita, dikukus ya atau di steam, dia bisa mendetoks badan. Ya, golongan brokoli sejenisnya. Jadi Anda bisa bayar, ya simpel sekali sebenarnya kalau kita mau. Jadi mulai mengganti apa yang ada pada piring kita. Ya. Bagi Anda yang masih makan nasi, ya, saran saya, kasihlah nasinya serat. Pilihan pertamanya Anda beli bekatul atau sekam, banyak yang jual sekarang kok. Atau kalau nggak pakai ini juga boleh nih. Jadi nasinya nggak usah banyak-banyak, ya 1, 2, 3 sendok. Tapi coba cari nasi yang masih atau beras yang masih kuning atau brown rice. Ini lebih baik Anda pakai kalau seandainya nasinya nasi putih. Ya. Jadi mulai diganti berasnya di rumah. Dan tidak makan nasi tidak apa-apa, Anda tetap akan hidup. Karena kita butuh karbohidratnya, bukan nasinya. Karbohidrat kan banyak sumber, buah bisa ya, seperti itu. Jadi ini grain ya, ini biji-bijian ini.
Apa namanya? Udah tahu lah. Nggak usah disebut. Saya tidak promo dia, tidak ada pesan sponsor juga. Cuman bagus, bisa dipakai. Kemudian Bapak sekalian, Anda harus dekat dengan minyak-minyakan. Anda harus bersahabat dengan minyak-minyakan. Minyak yang paling baik yang kita perlu konsumsi setiap hari, ya dalam jumlah yang tidak banyak juga, adalah minyak zaitun. Zaitun itu ada jenisnya. Kalau yang dia memang tidak tumbuh di Indonesia ya, minyak ini atau buah ini. Ya, tapi yang paling bagus memang yang perasan pertama yang kita kenal dengan extra virgin olive oil ini. Mau tidur minum itu 1 sendok. Ya, mau tidur minum 1 sendok makan ya, sama 1-2 sendok makan madu. Mau tidur lalu ya tidurlah habis itu. Ya. Banyak banget manfaat minyak ini, dan salah satu minyak yang terbaik. Kalau nggak punya ini, Anda bisa minum PCO. PCO, minyak PCO. Oke. Jadi kurang lebih kayak begitu. Dan pandan, bagi Anda yang punya mobil, ini jadi pewanginya. Insya Allah wangi dan tidak bikin pusing. Ya, dan tidak akan ada hantu belau di sana. Banyak betul orang kadang-kadang, dok, kalau saya nyium bau pandan tuh kayak bau apa, kayak iya, kebanyakan nonton nggak jelas. Ya pandan, ya nasi, ngukus nasi pakai pandan kan wangi. Jadi pandannya dipotong-potong, ya nanti ditaruh dalam mangkok, ya mangkok plastik gitu, taruh di bawah jok-jok mobilnya. Nanti tidak akan mual, perjalanan jauh akan menyenangkan, insya Allah. Pandan. Jadi pewangi-pewangi sintetiknya dibuang, buang aja, buat yang lain. Baik, saya kira mungkin cukup kita. Baik, Bu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi salah satu cara kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya. Tidak ada gunanya kita sehat kalau tidak taat. Taat atau kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus membuat atau menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Gak ada gunanya minum madu, minum apa, minum ini itu, dan dalam rangka hidup sehat, tapi sholat malam masih banyak bolongnya, ngaji masih banyak bolongnya, sholat rawatib masih banyak tinggal. Karena sehat harus bikin lebih taat. Ya, ingat baik-baik itu. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan apa yang saya sampaikan ini sekalian sebagai niatan kita untuk bersyukur dan ketaatan kita kepada Allah, bukan lifestyle. Ya, bukan lifestyle. Sehingga nanti apa, mudah-mudahan dengan ini di akhir usia kita tidak banyak penyakit dan kita bisa mati tenang, lebih banyak fokus ibadah daripada mati atau di akhir-akhir usia banyak ngurusin penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Sayangkan, ya. Mari kita jaga badan kita ini dan mari kita bantu pemerintah kita ya dengan hidup sehat, dan mudah-mudahan dengan kayak begini, saya kira mungkin terakhir saya baca Menkes yang baru ya, dia lebih menyarankan bagaimana puskesmas menjadikan program-program preventif dan promotif itu ditingkatkan. Preventif promotif itu ya ini, gitu loh. Nanti kalau udah mentok banget ya sudah, datang ke rumah sakit, datang ke hewan. Jadi indah banget nanti kalau semua sudah sinergi. Apalagi umat Islam mempunyai pola pedoman kesehatan yang sangat jelas yang ada dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi alaihi wasallam. Ya, seperti itu.